Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini materi kita adalah pendidikan agama Islam. Kemarin kita telah membahas tentang tentang beriman pada hari akhir. Mungkin anak-anak masih ingat pelajaran kemarin tentang iman kepada hari akhir. Tentu iman itu artinya suatu keyakinan atau percaya hari akhir itu akan terjadi. Dikatakan hari akhir adalah suatu berakhirnya kehidupan manusia, yang mana pada saat itu bumi dan langit ini akan hancur, berantakan, dan planet juga akan ditabrakkan oleh Allah, dan semuanya itu akan jadi hancur dan berantakan dan sangat mengerikan sekali pada saat itu. Itu yang kita bahas minggu kemarin. Oleh anak-anak, hal ini kita coba membahas tentang pelajaran tentang hari kiamat. Di sini tentu hari kiamat itu akan terjadi. Ada yang hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada yang nama kiamat kecil dan kiamat besar. Namun di sini ada tanda-tandanya anak-anak. Hari kiamat itu ada tanda-tanda hari kiamat, yang mana tanda-tanda kiamat yang sudah berlalu, masa lalu muncul, dan setelah yang telah berlalu. Contoh, wafatnya Nabi Muhammad SAW itu tanda-tanda hari kiamat kecil yang sudah lalu. Penaklukan Baitul Maqdis, penyakit tahun, penyakit menular seperti kolera, timbulnya huru hara di kawasan timur. Nah, ini sudah terjadi, artinya pertempuran pernah terjadi di kawasan tersebut. Perang sipil ini sudah terjadi. Ini tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi. Munculnya nabi-nabi palsu, banyak sekali munculnya nabi-nabi palsu pada zaman Nabi dulu, itu sudah terjadi, sudah terlewatkan. Munculnya api di Hijaz, perang Turki itu pernah terjadi anak-anak. Nah, ini adalah tanda-tanda kiamat kecil yang pernah sudah terjadi. Nah, untuk tanda-tanda kiamat kecil yang sekarang itu ditandai telah muncul di masa sekarang, berkembangnya itu diantaranya tanda-tanda kiamat kecil untuk yang muncul sekarang, yang sudah mulai berkembang. Perzinahan makin merajalela. Nah, ini perzinahan, masya Allah, perzinahan merajalela. Ini tanda-tanda anak-anak, tanda-tanda kiamat kecil. Terus minuman keras di mana-mana. Orang gemar sekali minuman keras, padahal Allah telah berikan untuk minuman itu yang segar, yang sehat, adalah madu dan susu. Bahkan mereka, karena mereka imannya lemah, mereka senang makan minuman keras. Dia tidak mau memilih madu dan susu, padahal susu dan madu itu adalah salah satu minuman yang paling lezat yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Quran. Sedangkan minuman yang keras itu yang dilarang. Malah mereka gemar minum minuman keras. Ini tanda-tanda kiamat kecil anak-anak. Masjid sangat megah. Betul, masjid ini sangat megah. Masjid sangat megah, dibangun dengan megah, dengan indahnya. Tapi di dalam masjid itu banyak kosong. Untuk orang mau sholat berjamaah aja, kadang-kadang kamu lihat saja sekarang ini. Masjidnya bangun megah, kiri kanan orang muslim semua. Tapi apa yang terjadi setelah kalian lihat? Yang azan dia sendiri, yang azan muadzin sendiri, yang imam dia sendiri, makmum dia sendiri. Ini, tapi masjidnya megah, bagus. Ini tanda-tanda kiamat yang zaman sekarang itu merupakan tanda. Yang terus berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ya, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Masa waktu makin singkat. Masa waktu singkat sekali, cepat berjalannya. Kok tahu-tahu udah malam, tahu-tahu udah siang, cepat. Karena masa ini cepat sekali berjalan. Masa-masa
masa-masa makin singkat. Orang banyak yang kikir. Ini tanda-tanda kiamat anak-anak sekalian. Orang-orang banyak yang kikir alias pelit. Orang punya harta, diberi harta kekayaan, tapi mereka tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, bukan tidak digunakan harta kekayaan itu untuk menolong sesama umat. Nah, ini banyak manusia yang kikir alias pelit. Banyaknya gempa bumi. Nah, ini tanda-tanda gempa bumi terjadi di mana-mana. Itu merupakan salah satu tanda-tanda kiamat kecil yang mulai sekarang kita lihat sendiri. Gempa bumi terjadi, gunung meletus, terjadi tsunami, menumpahkan air laut ke daratan, banyak sekali manusia yang mati, bangun-bangun yang hancur, luluh lantak, cuma beberapa menit saja hancur. Begitu mudahnya Allah akan membinasakan umat manusia di muka bumi ini. Ini tanda-tanda yang terjadi, namun itu sebagian saja, tidak semuanya, tapi sebagian saja yang terjadi. Itu menandakan tanda-tanda. Mengikuti perilaku umat lain. Nah, ini kita sebagai muslim, padahal di Islam itu dia diajarkan cara berpakaian, cara bertutur kata, cara bersikap. Kita malah mengikuti gaya-gaya orang lain yang tidak sesuai dengan koridor Islam. Yang mereka yang tidak sesuai dengan koridor, mereka gemar mengikuti itu. Itu salah satu tanda-tanda hari kiamat. Itu kiamat. Namun di sini masa mendatang, tanda-tanda belum muncul. Yang masa-masa yang akan datang, anak-anak, ini memang belum pernah terjadi, belum muncul. Namun suatu saat dia akan terjadi. Masa mendatang itu belum muncul sampai saat sekarang. Nah, sampai sekarang ini belum terjadi. Nanti, namun suatu saat ini akan terjadi. Nah, namanya itulah dikatakan kiamat besar, kiamat akbar. Tanda-tanda kiamat besar itu akan terjadi. Itu Allah, manusia tidak bisa menentukan kapan terjadi kiamat. Tapi pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kiamat itu terjadinya kapan?" Nah, Nabi nggak bisa menjawab. Hanya Allah yang tahu akan terjadinya kiamat itu, hanya Allah yang tahu. Tapi Rasulullah memberikan gambaran tanda-tandanya kiamat itu seperti ini. Ini sekali lagi anak-anak, tanda-tanda kiamat besar. Satu, hilangnya ilmu agama serta kebodohan makin merajalela. Nah, hilangnya ilmu agama, kebodohan merajalela. Betul. Agama sudah nggak mereka dipelajari lagi, mereka sudah tidak mengamalkan agama lagi, mereka telah meninggalkan agama Islam. Kebodohan merajalela itu salah satunya. Jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki. Ya Allah, ini tanda-tanda kiamat besar. Mana pada suatu saat nanti wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Seperti kalau satu berbanding 10, laki-laki 10, perempuannya 10, laki-lakinya satu. Banyak perempuan daripada laki-laki pada zaman itu nanti. Ini akan terjadi suatu saat. Ini tanda-tanda. Allah memberikan gambaran tanda-tanda kiamat besar nanti akan terjadi. Bumi Arab akan berumput dan bersungai. Tahu sendiri, di bumi Arab itu akan tumbuh rumput-rumputan yang menghijau dan dialiri oleh sungai. Tahu sendiri bahwa negara Arab itu tidak ada sungai, hanya ada yang ada gurun pasir dan bebatuan. Rumput pun susah untuk tumbuh. Namun suatu saat nanti itu akan terjadi, tumbuh rumput yang hijau segar dan mengeluarkan sungai, membuat bentuk sungai. Terus Sungai Efrat menyimbak emas. Sungai Efrat menyimbak emas. Artinya sungai itu akan melewati antara Turki, Suria dan Irak. Sungai Efrat itu akan melintasi antara tiga negara adalah negara Turki, Suria dan Irak. Sungai itu. Nah, ini tanda-tanda akan kiamat besar nanti.
Itu perlu anak-anak pahami, betul-betul kalian ketahui tentang tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah telah memberikan gambaran seperti itu. Nah, budak wanita melahirkan tuannya. Ya Allah, budak wanita melahirkan tuannya. Ini salah satunya. Nah, itu salah satu. Ini masa-masa akan merasakan sebelum muncul saat sekarang. Ini belum muncul. Tanda-tanda yang Bapak sampaikan tadi seperti hilangnya ilmu agama, jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki, bumi Arab akan berumput dan bersungai, sungai Efrat menyibak emas, budak wanita melahirkan tuannya. Ini tanda-tanda akan kiamat. Namun ada tanda-tanda kiamat besar, akbar, atau tanda-tanda kiamat akbar, artinya tanda kiamat besar. Ini akan terjadi, anak-anak sekalian. Di salah satunya turunnya Al-Mahdi, Al-Mahdi. Yang keluar munculnya Dajjal. Sifat sana pembohong. Dajjal ini sangat pembohong sekali. Manusia banyak tergoda, manusia banyak terperosok ke sana, manusia banyak pengikutnya Dajjal. Munculnya para Dajjal. Itu tanda-tanda kiamat besar nanti. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Itu salah satu tanda-tanda kiamat besar. Munculnya ad-dukhun atau kabut. Ad-dukhun, kabut yang panas atau asap. Nah, itu anak-anak, nanti waktu akan terjadi kiamat besar. Nah, munculnya ad-dukhun. Ad-dukhun itu kabut yang panas, asap. Itu adalah merupakan tanda-tanda kiamat. Itu akan terjadi nanti, anak-anak. Itu betul-betul kalian pahami tanda-tanda kiamat besar. Terus gempa bumi di wilayah timur dan barat serta jazirah Arab. Nah, terjadilah bencana alam. Di antara wilayah timur dan barat terjadi gempa bumi. Ini yang akan terjadi. Terus kita lanjutkan. Keluarnya binatang melata, matahari terbit dari barat. Nah, keluarnya binatang melata, matahari terbit dari barat, hancurnya Ka'bah. Hancurnya Ka'bah, adanya angin yang sangat dingin dan lembut. Ini tanda-tanda satu. Semua orang menjadi kafir dan sifatnya seperti binatang. Pada saat itu nanti manusia akan menjadi kafir seperti bersifat-sifat binatang. Itu anak-anak sekalian yang harus kalian pahami. Hancurnya api yang menggiring manusia. Semua orang menjadi kafir dan sifatnya seperti binatang. Api yang menggiring manusia. Nah, itulah salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat besar. Oleh sebab itu, anak-anak, nanti akan terjadi, coba kalian pahami di dalam ayat, di situ dijelaskan pada waktu itu manusia seperti laron yang berterbangan. Nah, ini Allah telah menggambarkan bahwasanya manusia pada saat itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Di dalam surat Al-Qari'ah, surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Ini Allah menjelaskan di dalam surat Al-Qari'ah bagaimana keadaan manusia pada seperti itu nanti setelah terjadi huru hara. Artinya apa? Arti dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya manusia seperti Allah. Artinya manusia itu pada saat itu sangat paniknya, sangat paniknya sehingga mereka nggak memperdulikan anak istri, keluarga. Begitu bingungnya manusia itu, maka oleh Allah digambarkan manusia itu seperti laron. Dan
gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan, artinya gunung-gunung meletus. Nah, terjadi pada saat itu tidak satu daerah saja, hampir di seluruh muka bumi ini akan terjadi, baik Timur Tengah, Barat, dan termasuk Indonesia juga akan mengalami seperti itu. Di seluruh dunia Anda akan terjadi hari kiamat. Manusia itu digambarkan oleh Allah seperti laron yang berterbangan. Artinya apa? Itulah kedahsyatan terjadinya kiamat besar. Oleh sebab itu, pada anak-anak mulai hari ini berniatlah untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berbuat baik dan beramal yang soleh. Nah, di sini surat Al-Zalzalah juga dijelaskan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Nah, ini terjadi anak-anak. Artinya apa? Nanti terjadi bencana yang sangat hebat. Bumi dihancurkan oleh Allah, lautan meluap, dan semua manusia itu akan binasa, hancur lulus semuanya. Itu terjadi kiamat besar. Suatu saat akan terjadi. Ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran supaya untuk jadi renungan kita semua. Artinya kiamat itu memang benar-benar terjadi. Tadi ada beberapa tanda-tanda kiamat yang saya sampaikan tadi. Ada tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Ya udah Bapak sampaikan. Nah, juga kiamat terbagi menjadi berapa anak-anak? Terbagi menjadi dua, yakni kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil itu kemarin kita bahas, contohnya salah satu adalah kematian seseorang atau bencana alam sebagian daerah atau tanah longsor, itu tanda-tanda kiamat kecil. Terus tanda-tanda kiamat besar nanti akan terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, beberapa ayat Al-Qur'an seperti di Al-Qai'ah atau Zalzalah. Ini menggambarkan manusia akan mengalami ini. Begitu dahsyatnya terjadinya hari kiamat nanti. Namun setelah kiamat nanti, di akhir kiamat, digambarkan di situ anak-anak, manusia itu melalui proses. Setelah manusia terjadi kiamat, manusia dibangkitkan dalam kuburnya dan mereka digiring ke suatu padang yang sangat luas, namanya padang mahsyar. Nah, di situ manusia dikumpulkan dan mereka mempertanggungjawabkan perbuatan waktu hidup di dunia. Manusia masing-masing mempertanggungjawabkan kehidupannya. Manusia mempertanggungjawabkan kehidupannya waktu di dunia itu, waktu disempurnakan di padang mahsyar nanti. Namun manusia melalui proses. Adanya namanya prosesnya satu ba'at, atau manusia dibangkitkan dari kuburnya, dibangkitkan dan digiring suatu padang. Nanti ada namanya prosesnya amal manusia itu ditimbang. Prosesnya amal manusia itu ditimbang, amal baiknya berat kemana, apa dia berat ke kanan, apa berat ke kiri. Kalau dia berat ke kanan, amalnya berat ke kanan, maka selamatlah dia dari bencana yang menimpa dirinya. Tapi kalau dia berat ke kiri, itu manusia yang paling celaka. Manusia celaka, maka dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan waktu di dunia dulu. Kalau itu namanya timbangan amal. Ada lagi namanya mizan. Itu ya tadi timbangan mizan. Mizan itu timbangan amal. Timbangan amal itu namanya mizan. Hisab juga hampir sama. Ya, nanti semuanya akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia itu nanti orang-orang yang beriman, menurut beberapa keterangan, nanti Nabi yang paling sibuk mencari umatnya adalah Nabi Muhammad SAW, yang paling sibuk mencari umatnya untuk menyelamatkan. Dia bermunajat kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya yang masuk api neraka. Itu kita mendapatkan syafaat. Maka sebab itu perbanyakkan membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaumul Mahsyar itu tempat berkumpulnya umat manusia dan jin. Itu anak-anak yang harus kita pahami. Beberapa
beberapa pelajaran agama yang kita pelajari. Tadi sudah dijelaskan tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda kiamat kecil sudah dijelaskan, tanda-tanda kiamat yang belum terjadi sudah saya jelaskan. Namun di sini ada tanda-tanda kiamat besar yang sudah akan terjadi. Namun di sini ada tiupan trompet yang oleh malaikat, itu namanya malaikat Israfil yang meniup trompet pertama kali manusia itu akan mati. Tiupan kedua malaikat Israfil meniupkan trompet kedua, malaikat itu manusia dibangkitkan dari alam kubur. Namun manusia dibangkitkan alam kubur, manusia digiring di suatu padang, itu namanya padang mahsyar, anak-anak. Nah, tempat padang mahsyar inilah tempat berkumpulnya jin dan manusia, dan mereka mempertanggungjawabkan perbuatan waktu hidup di dunia. Maka oleh sebab itu pada anak-anak, mari mulai sekarang kita bertekad jadi hidup ini nilai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian menuntut ilmu ada niatkan untuk ibadah kepada Allah. Menuntut. Karena mengapa? Karena pada kiamat nanti manusia nggak bisa menolong. Cuman harapan satu-satunya adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiamat kubra memang belum terjadi, anak-anak ya, sehingga tak seorang pun yang mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun kita mengetahuinya melalui dari firman-firman Allah atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengetahui? Tadi sudah Bapak jelaskan dari atas tadi. Mengetahuinya salah satunya ada timbulnya Dajjal. Sekali lagi coba anak-anak perhatikan ayat ini, simak yang jelas. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Wa takunul jibal ini artinya gunung. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Artinya gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Begitu dahsyatnya terjadi nanti. Sekarang lagi coba anak-anak simak ayat tersebut, surah Zalzalah. Ini tanda-tanda kiamat besar. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan kiamat akbar. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa aghrajatil ardu athqalaha. Nah ini, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Surat Zalzalaha ayat 1 dan 2. Ini salah satu tanda-tanda ayat-ayat yang menjelaskan kiamat akbar. Kira-kira bisa dipaham oleh anak-anak beberapa ayat yang kita bahas hari ini. Ada beberapa ayat yang kalian bahas, nanti silakan kamu dibuka. Kalau di buku itu halaman 8 itu ada ayat tersebut, silakan kamu baca, kamu pahami, kamu pelajari kandungan ayat tersebut. Oke, mungkin sampai sini penjelasan Bapak tentang hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.